Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you class? Oke, stay healthy, tetap jaga kesehatan. Oke, today we will discuss about 3 items. The first is about how to invite someone, and the second is asking for permission, and the third is to give instruction. Okay, now let's from the first here. How to invite someone. Okay, to invite someone to do something. The meaning is mengundang seseorang, mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi, jika kalian ingin mengajak seseorang atau siapapun untuk melakukan sesuatu, ungkapannya seperti apa? Bagaimana cara pengucapannya? Oke, di sini ini digunakan untuk mengundang atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Oke. Nah, ungkapannya di sini Bapak berikan 3 contoh. Yang pertama bisa menggunakan ungkapan would you like, okay? Would you like, and the second is let's, and could you come to. Nah, bagaimana cara menggunakan ini? Nah, di sini sudah ada contohnya. Jadi ini bisa dijadikan pembuka untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang paling simpel itu menggunakan let's. Nah, dan kalian pastinya sering mendengarkan kata let's go, ayo. Seperti itu. Itu juga masuk ajakan. Oke, contohnya di sini, would you like to come to my birthday party? Nah, maukah kamu, bisakah kamu datang ke acara ulang tahunku nanti? Nah, jadi di sini ungkapannya menggunakan would you like to come. Jadi setelah kata to diikuti oleh verb 1, diikuti oleh verb 1. Would you like to come to my birthday party? Jadi maukah kamu, bisakah kamu datang ke acara pesta ulang tahunku? Itu kalau ulang tahun. Jadi di sini nanti di kalimat di sini bisa kalian rubah. Jadi dalam tugas nanti kalian rubah, terserah kalian ajakannya buat apa, ya. Contoh lainnya lagi, would you like to join us? Maukah kamu gabung bersama kita? Itu juga ajakan kan? Mau nggak gabung? Mungkin mau ngerjakan tugas, mungkin mau berkemah, mungkin mau jalan-jalan. Jadi would you like to join us? Kemudian ini yang paling simple, let's walk together. Ayo jalan bareng-bareng. Yuk jalan bareng-bareng yuk sama-sama. Setelah kata let's itu diikuti oleh verb 1, ya. Nah, let's sendiri, let's itu singkatan dari let us. Marilah kita. Jadi asalnya dari seperti itu. Kok bisa, Pak? Ya bisa, dari sononya sudah, ya. Kalau pengen lebih dalam lagi kalian bisa belajar di gramatikalnya nanti. Jadi let's itu singkatan dari let's us. Jadi kalau menggunakan kata let's tinggal langsung diikuti apa ajakannya? Let's walk together. Ayo jalan sama-sama. Kemudian could you join us? Nah, ini hampir sama dengan yang di sini, ya. Could you join us? Sama. Kemudian do you like to come? Kamu mau datang nggak? Do you like to come? Are you coming? Apakah kamu akan datang nanti? Nah, itu semacam ajakan juga. Jadi kamu membuat kalimat ajakannya di sini, kalian bisa menggunakan pembuka would you like, kemudian let's, atau could you come to. Ya, yang penting ajakan. Kalian juga bisa cari-cari di Google, silakan. Bagaimana penggunaan, mungkin ada bentuk lainnya lagi, Pak. Silakan, bisa cari di situ untuk menambah wawasan kalian, menambah pengetahuan kalian tentang how to invite someone to do something. Oke, kalau ada pertanyaan tentang ini langsung komen di bawah, ya. Langsung komen di bawah. Oke, next. Yang kedua yaitu to ask for permission. Jadi meminta izin. Permission itu izin, minta izin, ya. Pak, minta izinnya gimana? Minta izin kan macam-macam. Pak, saya izin mau ke kamar mandi. Pak, saya izin saya harus menjemput ibu saya. Pak, saya izin untuk melakukan apa? Nah, bagaimana caranya? Di sini Bapak kasihkan 3 contoh ungkapannya. Jadi yang pertama ada ungkapan may I. Artinya apa? Bolehkah saya?
Jadi bolehkah saya titik. May I, contoh ini, may I eat here. Nah, contohnya seperti ini. Bolehkah saya makan di sini? Boleh enggak? Nah, kemudian yang kedua ada ungkapan do you mind if? Do you mind if? Boleh. Setelah do you mind if apa? Kelanjutannya. Do you mind if I sing dangdut umpamanya? Berkenan enggak? Diizinkan enggak kalau saya nyanyi dangdut? Nah, kemudian ada juga ini yang sering digunakan juga, can I go to the toilet? Bolehkah saya pergi ke toilet? Can I go to bolehkah saya pergi ke toilet? Nah, terus caranya jawab gimana, Pak? Caranya menjawab di sini boleh mengatakan sure, artinya tentu. Sure, tentu. Alright, boleh, silakan. Of course, tentu. No problem, tidak masalah, silakan. Jadi asking for permission di sini ungkapannya boleh mengatakan may I do you mind if atau can I. Jadi nanti kalau kalian membuat dialog nanti ungkapannya ya ini sudah boleh menggunakan 3 ini, atau kalian bisa googling lagi ya, bisa googling lagi. Kemudian responnya nanti seperti ini. Jadi cara mengisinya setelah my I diikuti oleh kata kerja, ini juga sama, do you mind if I apa, diikuti juga kata kerja, can I langsung kata kerjanya. Jadi khusus yang do you mind if itu masih diikuti oleh subjek ya, masih diikuti oleh subjek. Oke, mungkin nanti kalian ada tugas membuat dialog dengan menggunakan ungkapan asking for permission. Oke, next. Ini yang ketiga, yaitu to give instruction. Give instruction itu memberikan perintah. Bagaimana kalian memberi perintah? Perintah itu dibagi menjadi 2, ya. Instruction di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama namanya command. Itu perintah. Prohibition juga perintah, tapi di sini lebih kepada larangan. Umpamanya, tidak boleh ngomong sama Bu Tiwi. Kalau ngomong sama Bu Tiwi tidak boleh keras-keras. Contoh seperti itu kan melarang. Kalau perintah yang lain, kamu harus ketemu sama Bu Tiwi di situ. Nah, itu beda lagi, ya. Contoh di sini common, penggunaan common. Nah, bagaimana Pak cara membuat kalimat perintah? Cara membuat kalimat perintah cukup dengan mengawali verb berada di awal. Jadi gunakan kata kerja dulu. Kata kerja apa saja, bebas. Kata kerja apa saja. Setelah itu diikuti oleh keterangannya apa. Itu yang pertama. Jadi diawali oleh verb. Setelah diawali oleh verb, terus perintahnya setelah itu ungkapannya apa. Yang kedua, Pak, kalau ungkapan perintah saya nanti ada kata sifatnya atau kata bendanya gimana? Maka awali dengan kata be. Ya, awali dengan kata be. Brave itu artinya berani, bukan kata kerja. Ketika kalian bilang kamu harus berani, maka gunakan kata be brave. Be brave. Oke, kemudian contoh lainnya ini menggunakan kata open. Open itu kata kerja. Jadi setelah kata kerja open, apa yang mau dibuka? Oh, pintu. Open the door. Buka pintu itu. Buka buku. Open your book. Pak, contoh yang lain umpamanya menggunakan kata makan. Makan itu bahasa Inggrisnya eat. Terus gimana? Setelah eat apa yang disuruh makan? Namanya makan pisang itu. Eat the banana. Eat the banana. Makan pisang itu. Ini sudah kalimat perintah. Kemudian ini contoh lain lagi, save the document. Simpan dokumen itu. Ini juga kalimat perintah. Jadi diawali oleh kata kerja. Seandainya tidak ada kata kerjanya, maka diawali dengan kata be. Be brave, be patient. Be patient artinya apa? Bersabarlah. Bersabarlah. Kemudian yang kedua yaitu prohibition. Prohibition ini perintah juga, tapi lebih kepada larangan. Melarang seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, prohibition di sini bisa diawali dengan kata no
atau don't. Ya, no atau don't. Yang sering kalian lihat di pom bensin ada ungkapan apa? Prohibition yang ada di sana ungkapannya apa? Tahu? Yang tulisannya merah, biasanya di tembok itu tahu? Udah tahu? No smoking. Nah, no smoking. Oke, jadi contohnya di sini no entry, dilarang masuk. Kalau menggunakan don't itu don't enter to the class, dilarang masuk ke kelas. Pak, kalau setelah kata don't itu tidak ada kata kerjanya gimana? Setelah kata don't itu diikuti kata kerja. Nah, kalau tidak ada kata kerjanya, maka tetap diberi kata be lagi setelah kata don't. Jadi setelah kata don't ditambah be. Contohnya don't be angry. Jangan marah. Jangan marah. BTS gagal tampil sekarang. Tidak boleh marah. Don't be angry because BTS cannot show performance this month. Ya. Jadi don't be angry. Oke. Jadi cara membuatnya seperti ini anak-anak. Bapak harap kalian bisa paham, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan komen. Dan for you netizen mungkin Pak tolong jelaskan materi tentang ini, Oke, insya Allah saya siap untuk menjelaskan dan semoga bermanfaat dan kalian paham. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.